Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora hasrat sang dosen bab 10. Pesta topeng. So, are you ready Mr. Zakari? Tanya Benjamin begitu melihat Sean sudah berpakaian gagah dengan jas hitam yang melekat di tubuhnya dan topeng yang sudah membalut sebagian wajahnya. Sean tersenyum tipis. Lakukan dengan benar, boy. Balas Sean. JK, aku bukan anak kecil lagi, Sean. Tutup mulutmu. Sean terkekeh pelan. Tidak, di mataku, Ben, kamu masih anak kemarin sore. Terserah. Sean menatap layar iPad-nya. Ia tersenyum tipis. Begitu melihat wanitanya sudah datang lebih dulu. Dia sangat cantik. 2 hari sebelum hari untuk pesta ini, Sean bertemu dengan Herjunot. Ia mewanti-wanti Sean untuk menjaga sang putri, sebab pesan dari putra seorang sahabat yang ia bunuh mengirimkan ancaman bahwa putrinya akan dilenyapkan. Herjunot tak tahu bahwa Sean dan Benjamin adalah ancaman yang dia maksud. Permainan ini sangat menyenangkan saja. Gila, kamu cantik banget sih, Ra. Seru Hani dengan nada heboh begitu melihat penampilan Lara. Mereka berada di aula kampus yang telah disulap menjadi tempat pesta dengan tema klasik. Lara mengenakan gaun merah mate sederhana namun elegan. Warnanya sesuai dengan dress kode pesta itu. Rambutnya disanggul rapi dengan kepalan kecil dan topeng hitam yang menutupi sebagian wajahnya, menambah kesan menawan. Berlebihan, Hani. Lara menanggapi sambil tersenyum tipis. Meski begitu, ia tak bisa menyangkal dirinya merasa percaya diri dengan penampilan ini. Kamu emang cantik dari sononya kali, Ra. Lanjut Hani sambil mengedipkan mata jahil. Lara hanya menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan pujian berlebihan dari sahabatnya. Sudah, Hani, jangan mulai lagi. Hani mendesah sambil menyandarkan tubuhnya ke dinding. Aku pengen tahu kamu bakal dansa sama cowok mana. Lara terkekeh pelan. So, kita lihat aja nanti. Mata Lara menyapu ruangan, mencari sesuatu atau mungkin seseorang. Sejak kencan terakhir mereka, Lara belum lagi bertemu dengan Sean. Lebih tepatnya ia yang sengaja menghindar, sebab perlu menenangkan diri dari ketiba-tibaan dosennya sendiri yang akan dijodohkan dengannya. Ada yang janggal dan Lara merasakannya. Semua berkerumun di depan panggung. MC membuka acara dengan antusias. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema di aula megah itu. Lara memperhatikan sekeliling. Ia menghela nafas panjang begitu sungguhan tak mendapati Sean di sana. Hani menyikut lengannya. Rah, kamu beneran kelihatan tegang. Relax, enjoy the night. Lara hanya mengangguk singkat. Aku nggak apa-apa, Han. Lara mundur begitu ia butuh untuk membasahi tenggorokannya. Ia meraih gelas minuman anggur dari meja terdekat, lalu menyesapnya pelan. Cairan dingin itu sedikit menenangkan gemuruh di dadanya, meski tak sepenuhnya mengusir kegelisahan yang masih bercokol. Tatapannya menerawang, namun hanya sejenak. Langkah seseorang mendekat, langkah yang tenang namun terasa begitu familiar. Ia tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Lara. Suara bariton itu terdengar lembut di telinganya, tetapi cukup untuk membuatnya merinding. Lara menghela nafas panjang sebelum menoleh. Di sana berdiri Sean, mengenakan jas hitam yang sempurna membuat di tubuhnya. Topengnya hanya menutupi setengah wajah. Mungkin orang tak ada yang menyadari siapa pria di balik topeng itu. Namun, tatapan itu tatapan tajamnya. Tentu saja Lara tahu milik siapa. Selalu menghindar. Apa itu hobi kamu, Nona Lara? Tanya Sean dengan suara pelan. Memangnya kenapa?
Lagi pula kita tidak ada urusan. Sean terkekeh geli. Oh ya? Apa kencan waktu itu kamu lupakan juga? Seperti malam panas kita. Lara menyimpan minumannya cukup keras di meja. Saya sudah berkencan dengan banyak pria, dan saya tak pernah ingat dengan siapa saja yang saya berkencan. Sean melangkah mendekat, lalu tangan kekarnya menyentuh pinggang Lara. Bagaimana dengan sentuhan ini? Lara menyorot tajam begitu Sean berani-beraninya menyentuh. Turunkan tangan Anda, Mr. Zakari. Tidak, sampai kamu mengakui bahwa kencan dengan saya adalah kencan terbaik dalam hidupmu. Lara baru menyadari bahwa ia tengah berurusan dengan pria yang licik. Fuck, bagaimana bisa wajah pria ini tersenyum menyeringai, bagai menikmati apa yang ia lakukan padanya. Itu adalah kencan terburuk dalam hidup saya, dan yang paling tak pernah ingin saya ulangi lagi. Tegasnya begitu wajahnya mendongak mantap menatap pria yang lebih tinggi darinya. Ah, tidak hanya itu, tapi tubuhnya dapat menutupi besar tubuh Lara. Sean memandang Lara dengan sorot mata yang gelap. Senyumnya sedikit memudar, namun masih ada jejak kekakuan yang terasa di sana. Ia menatap Lara dengan intensitas yang seolah ingin menembus pertahanan terakhir gadis itu. Kencan terburuk ya? Ulangnya dengan nada rendah. Suaranya bergetar di udara. Menarik. Tapi Lara, ia mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat. Berbisik tepat di telinga Lara. Kenapa saya merasa kamu tidak sepenuhnya jujur? Lara menegang, tapi ia menolak mundur. Ia mendongakkan dagu, menatap Sean dengan tatapan yang penuh lantang. Percayalah, Pak Sean, saya tidak pernah sejujur ini. Sean tertawa kecil, suara tawa yang hangat tapi penuh ironi. Baiklah, katanya akhirnya melangkah mundur dengan tangan perangkat seolah menyerah. Kalau begitu, saya akan berhenti mengganggu untuk malam ini. Maybe. Lara tetap menatapnya begitu Sean menjauh. Namun, sebelum ia sempat merasa lega sepenuhnya, ia berbalik sekali lagi, menatapnya dengan senyum yang lebih lembut. Kamu tahu Lara, katanya dengan nada yang lebih lembut. Saya tak sabar menunggu kencan terburuk berikutnya. Ia berbalik dan menghilang di tengah kerumunan, meninggalkan Lara yang masih terdiam. Hatinya berdebar keras. Dasar dosen gila. Kamu yang selingkuh di belakang aku, Tama. Sekarang kamu salahin aku. Gila kamu. Pekik Raisa. Di malam pesta topeng itu ia malah berkelahi dengan kekasihnya. Bruk. Raisa ditekannya sampai tubuhnya menyentuh dinding tembok dengan keras. Dan Tama hendak memukul Raisa namun gerakan tangannya terhenti di atas udara. Well, seorang pria yang menyakiti tubuh perempuan adalah seorang pria banci dan keparat busuk. Tama menoleh dengan cepat, matanya menyipit penuh amarah. Aura gelap dan dingin menyelimuti sosok itu, yang memakai topeng tengkorak dengan pakaian serba hitam, dan tubuh tegap yang membuatnya terlihat semakin mengintimidasi. Siapa kamu? Bentak Tama keras. Pria bertopeng itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Tama dengan dingin. Tangan kekar yang menahan lengan Tama masih menggenggam erat, membuatnya itu tidak bisa bergerak. Raisa yang masih tersandar di dinding menatap pria itu dengan intens. Topeng tengkorak yang menutupi wajahnya membuat Raisa tidak bisa melihat siapa penyelamatnya. Pria keparat sepertimu tidak pantas menyentuhnya. Suaranya terdengar dalam dan mengancam. Ia menarik Tama lalu melepaskan genggamannya secara tiba-tiba, membuat Tama jatuh terhuyung, tengkurap di lantai. Tama menggeram frustasi. Beraninya kamu ikut campur urusanku. Pria itu melangkah maju. Tama segera bangkit dan hendak memukul wajahnya. Namun gerakannya terlalu cepat sampai akhirnya tangan Tama yang berhasil dipelintir. Ah, sialan.
lepasin." Pria itu terus menekannya sampai akhirnya Tama memohon untuk melepasnya. Pria itu tersenyum sinis, lalu melepaskan cekalannya dengan kasar. Tama menelan ludah, sadar bahwa melawan pria ini bukan ide yang bagus. Ia menatap Raisa dengan kebencian, sebelum berbalik dan pergi dengan langkah cepat, menghilang dari lorong. Raisa masih terdiam. Dadanya naik turun karena nafas yang tidak teratur. Pria itu memandangnya sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kamu baik-baik saja?" Raisa mengangguk pelan meskipun masih gemetar. "Terima kasih." Suaranya hampir berbisik. Benjamin mengulurkan tangan, membantu Raisa berdiri lebih tegap. "Kamu harus berhati-hati," katanya singkat, lalu berbalik hendak pergi. "Tunggu!" Raisa memanggilnya mencoba mengejar. "Siapa kamu?" Pria itu berhenti sejenak, tapi tidak menoleh dan ia pun tak menjawab pertanyaan Raisa. Kemudian ia berjalan menjauh, meninggalkan Raisa yang masih menatap punggungnya dengan penuh tanda tanya. Raisa berkumpul kembali di tempat acara. Ia segera menghampiri Lara dan Hani yang tengah menikmati musik dari band terkenal. "Kamu dari mana aja sih?" tanya Hani khawatir. "Aku dari toilet," jawabnya berbohong. Padahal ia bertengkar dengan Tama, dan ia bertemu dengan pria misterius itu. Mereka kembali menikmati acara sampai akhirnya sampailah di acara pesta dansa. Semua orang sudah berpasangan. Begitu pula dengan Lara yang berhasil menggandeng seorang pria yang cukup terkenal di kampus sebab ia dijuluki sebagai Prince of Law Gavin Arya. Wajah tampannya ditambahi prestasi akademik yang cemerlang, membuatnya selalu menjadi pusat perhatian. Hani tersenyum geli dalam pelukan kekasihnya. Lara berhasil dapat Gavin. Gak heran sih, mereka cocok banget. Saat itu, suara MC menggema di aula, mengumumkan bahwa pesta dansa akan segera dimulai. Lampu-lampu meredup menciptakan suasana yang hangat dan romantis. Para pasangan mulai memenuhi lantai dansa, menari mengikuti irama musik lembut. Lara menjadi sorotan perhatian. Seorang pria yang tengah menyesap minumannya di sudut tempat. Rahangnya mengeras begitu pria yang tidak tahu malu itu menyentuh pinggang Lara. Sean menatap ke penjuru arah dan ia memutuskan untuk ikut berdansa dengan teman Lara, yang sepertinya tak memiliki pasangan untuk berdansa. Sean mendekati Raisa yang sedang berdiri sendiri di tepi lantai dansa. Tampak menikmati musik, namun jelas tak berpasangan. Dengan senyum penuh percaya diri, dia menunduk sedikit, menyodorkan tangannya. "Nona, maukah berdansa dengan saya?" Suaranya dalam dan penuh karisma, membuat Raisa menoleh dengan ekspresi terkejut. Raisa mengerjapkan mata, mencoba memahami siapa pria ini yang tiba-tiba mengajaknya berdansa. Topeng yang menutupi sebagian wajahnya Sean membuatnya sulit dikenali. Tetapi aura misteriusnya membuat Raisa merasa tertarik. Saya?" Raisa menunjuk dirinya sendiri, masih ragu. Sean mengangguk dengan senyum tipis. "Tentu saja, sepertinya kamu belum punya pasangan." Raisa tersipu, lalu akhirnya menerima uluran tangan Sean. "Baiklah kalau begitu." Mereka melangkah ke lantai dansa, mengikuti irama musik yang lembut. Raisa tidak merasa bahwa yang mengajaknya berdansa adalah dosennya, sebab Sean memperdalam suaranya ketika berbicara sehingga tak ada seorang pun yang tahu kalau dia adalah Sean Zakari. Sementara itu, Lara yang sedang berdansa dengan Gavin melirik sekilas ke arah Raisa, yang tengah berdansa dengan seorang pria bertubuh tegap. Itu bukan Tama kekasihnya, dosen gemblung. Tatapan matanya menajam begitu ia tahu Raisa tengah berdansa dengan Sean. Sialan, dia malah merayu Raisa. Monolog Lara macam tak terima. Sean mencondongkan tubuhnya sedikit.
Mendekatkan ke arah Raisa membuat Lara makin tak karuan melihat pemandangan itu. Musik terus mengalun lembut. Suasana aula dipenuhi cahaya tamaram yang romantis. Sean dan Raisa bergerak selaras, mengikuti irama yang semakin menenangkan. Lara yang berdansa dengan Gavin semakin gelisah. Tatapan matanya terus terpaku pada Sean dan Raisa. Ia menggigit bibir bawah, merasa ada yang janggal dan tidak suka melihat bagaimana Sean tampak memegang Raisa dengan lembut dan intens. Gerakan dansa selanjutnya adalah memutar pasangan. Gavin menggenggam tangan Lara yang dengan mantap. Tetapi Sean sudah memperhitungkan momen itu. Tepat saat Raisa dan Lara berputar, Sean lebih cepat menarik pinggang Lara dengan satu gerakan mulus. Lara terkejut. Tubuhnya kini berada dalam genggaman Sean, sedangkan Raisa berada bersama Gavin. Mata mereka bertemu, dan Lara terkesima dengan tatapan matanya yang tajam, namun penuh karisma. "Pak Sean?" Lara berbisik, nyaris seperti desisan. Sean tersenyum tipis. Suara baritonnya terdengar lebih rendah. "Saya menangkapmu, Lara." Lara mencoba melepaskan diri, tetapi Sean menahan pinggangnya dengan kuat, memaksa mereka tetap bergerak mengikuti irama musik. "Lepaskan saya, Pak Sean," ujarnya tegas, meskipun nada suaranya bergetar sedikit. "Nikmati saja, Nona Lara," Sean berkata dengan nada santai. Ia bawa Lara berdansa lebih luas dan lebih dekat lagi. Tubuh mereka mengalun mengikuti irama musik dan begitu Lara diputarnya, mereka hampir saja beradu bibir jika Sean tak menahannya lebih dulu. Wajah mereka begitu dekat, hingga Lara bisa merasakan hembusan nafas Sean yang hangat di kulitnya. Ia menggigit bibir bawah, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Namun, tatapan Sean yang intens membuatnya sulit berpikir jernih. Lara mencoba mengabaikan getaran yang menjalari tubuhnya. "Sudah cukup, lepaskan." Namun, Sean tak melepaskannya. Ia menatap Lara lebih dalam. "Apa kamu takut dengan saya?" Lara terdiam, menahan nafas. "Takut? Tidak." Sean memiringkan kepalanya sedikit, seolah mempelajari ekspresi wajahnya. "Lalu kenapa kamu terlihat seperti ingin lari?" Lara menahan amarah, tetapi sebelum ia sempat menjawab, lampu tiba-tiba mati dan sesuatu yang hangat menyentuh bibirnya dengan sangat singkat. Sean mulai melepaskan tangannya di pinggang Lara. Entah pria itu berada di mana sekarang, sebab keadaan di ruangan pesta begitu gelap. Lara terhuyung mundur, mencoba menyesuaikan penglihatannya dengan kegelapan. Tubuhnya masih merasakan kehangatan yang diberikan Sean di bibirnya, membuat jantungnya berdegup kencang. Namun tiba-tiba sebuah tangan kasar mencengkeram lengannya dengan kuat. Lara terkejut, mencoba berontak, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. "Lepaskan saya, Pak Sean," serunya dengan panik. Sosok yang mencengkeramnya tidak menjawab. Dengan cepat, ia menyeret Lara keluar dari alua melalui pintu samping yang gelap. Suara riuh pesta semakin menjauh, dan hanya derahan angin malam yang menemani langkah mereka. Lara berusaha meronta, tetapi sia-sia. Di tengah ketakutan, pikiran Lara melayang pada Sean. Apa mungkin dia yang berusaha menculiknya dari pesta dansa? Namun cengkeraman itu terlalu kasar, bukan seperti sentuhan Sean yang lembut. Lara diseret menuju tangga sempit yang mengarah ke platform kampus. Ia dapat melihat siapa yang berani menarik tangannya seperti ini. Dia bukan Sean. Angin dingin menerpa wajahnya saat mereka mencapai puncak. Lara diikat. Ia menatap pria bertopeng tengkorak yang menyeretnya sosok tinggi dan kekar. Tapi wajahnya sepenuhnya tertutup. Dia benar-benar bukan Sean Zakari. Bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.